Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. Simak terus videonya ya. Mencermati variasi pengungkapan orientasi. Pengungkapan orientasi bisa divariasikan dengan cara diawali dengan deskripsi latar. Mari kita lihat contohnya. Pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang. Sementara katak putih bertepuk tangan dengan ceria. Sudah terkenal di seluruh hutan bahwa si Nuri dan si katak putih bersahabat karib, saling menopang dan saling menolong dalam suka dan duka. Suatu saat terjadilah keadaan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, itu contoh pengungkapan orientasi yang diawali dengan deskripsi latar. Kita lihat contoh yang lain, pengungkapan orientasi yang diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Berikut contohnya. Di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Ini contoh pengungkapan orientasi yang diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Kita lihat pengungkapan orientasi yang divariasikan menggunakan latar di masa lalu. Mari kita lihat contohnya. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang terik itu, gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan semut. Panas terik tak dihiraukan. Mereka tetap berjalan sambil bercanda ria. Ini adalah contoh pengungkapan orientasi yang diawali dengan latar di masa lalu. Sekarang, mari kita cermati variasi pengungkapan komplikasi. Pengungkapan komplikasi bisa divariasikan, diawali dengan konflik batin. Mari kita lihat contohnya. Semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Ini contoh komplikasi yang diungkapkan dengan konflik batin tokoh kura-kura. Kemudian, pengungkapan komplikasi bisa diawali dengan konflik fisik. Kita lihat contohnya. Ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga, pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Gajah mengelak dan mencoba menjelaskan. Akan tetapi, semut terus menyerang telinga gajah. Kemudian, komplikasi bisa diungkapkan dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan pada tokoh. Contohnya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata, semua keadaan tak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Kita lihat contoh lainnya. Tiba-tiba datanglah badai yang teramat kencang dan menghancurkan semua makanan yang telah dikumpulkannya berbulan-bulan. Semut menangis, membayangkan masalah yang akan dihadapi di musim dingin. Contoh lainnya, kegembiraan yang membuncah di hutan itu tiba-tiba sirna karena kedatangan katak yang sangat sombong. Semua binatang dihinanya karena kekurangannya. Itu adalah contoh-contoh pengungkapan komplikasi yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan pada tokoh. Kemudian,
mari kita cermati variasi pengungkapan resolusi. Pengungkapan resolusi bisa diawali dengan meredanya konflik. Kita lihat contohnya. Akhirnya, masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Nah, dari kalimat ini sudah terlihat konflik sudah mereda antara gajah dan semut. Selanjutnya, pengungkapan resolusi bisa juga diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Contohnya, "Ayo cepat Ci." Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Contoh lainnya, setelah mengalami berbagai goncangan, akhirnya semua cobaan lewat dan hilanglah semua sakit hati. Contoh lain, sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, kalimat-kalimat ini menandakan bahwa keadaan yang dialami oleh tokoh sudah mulai aman. Kemudian, mari kita cermati variasi pengungkapan koda. Pengungkapan koda bisa divariasikan dengan pernyataan penulis tentang pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fabel. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Contoh kedua, siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan perbuatan baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang menanam keburukan akan menuai hasil keburukannya sendiri. Selanjutnya, mari kita cermati variasi pengembangan watak tokoh. Nah, ini sebagai tambahan. Dalam unsur-unsur cerita, salah satunya adalah penokohan. Nah, variasi pengembangan watak tokoh ini bisa juga dikatakan sebagai penokohan, yaitu bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Mari kita lihat variasi-variasi pengembangan watak tokoh yang dapat dilakukan oleh penulis. Yang pertama, pengembangan watak tokoh bisa divariasikan dengan cara mendeskripsikan fisik tokoh. Mari kita lihat contohnya. Farni adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibir merahnya yang cantik akan bergerak indah. Kecantikan Farni tidak diragukan lagi di hutan Ambarata. Nah, itu adalah contoh bagaimana pengembangan watak tokoh yang dilakukan dengan mendeskripsikan fisik tokoh. Yang kedua, pengembangan watak tokoh bisa divariasikan dengan mendeskripsikan kegiatan tokoh. Mari kita lihat contohnya. Singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah, menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang seram. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Kemudian pengembangan watak tokoh bisa divariasikan dengan cara menggunakan dialog tokoh dengan diri sendiri. Contohnya, kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Nah, ini adalah tokoh yang berdialog dengan dirinya sendiri. Kemudian, watak tokoh juga bisa dikembangkan dengan cara menggunakan dialog dengan tokoh lain. Contohnya, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana, kata katak pada semut. Jangan menghina katak, Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Nah, ini contoh watak tokoh yang digambarkan melalui dialog dengan tokoh lain. Nah, dari penjelasan mengenai variasi pengungkapan struktur fabel tadi, kalian bisa bereksplorasi dalam menuliskan teks fabel. Kalian pasti bisa. Selamat mencoba ya.
Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.